Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes yes yes. Kakak, kayaknya adik-adik yang pada di rumah kayaknya masih pada lemes-lemes ya. Iya nih. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak. Selamat hari Minggu Kak Yosi. Selamat hari Minggu Kakak Tasya. Selamat hari Minggu Kak. Selamat hari Minggu Bang Kevin. Selamat hari Minggu Bang Dina. Masih semangat kakak? Masih Kak. Oke, kita angkat pujian. Sebelum kita memulai ibadah, adik-adik yang di rumah siapkan hati dan pikiran ya adik-adik ya. Dan siapkan Alkitabnya di depan kalian. Oke? Kita akan memulai ibadah. Kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. Semua dengan sikap berdoa ya adik-adik ya. Amin. Oke adik-adik yang di rumah masih pada bersuka cita adik-adik? Masih Kak. Oke, karena kita masih bersuka cita untuk memuji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Oke, kakak-kakak yang di sini masih pada bersuka cita enggak? Masih Kak. Oke, coba kakak Dina mau tes kakak-kakak yang di sini dan adik-adik yang di rumah. Kakak tolong berikan dong senyum yang termanis untuk Tuhan Yesus.
Dan adik-adik yang di rumah, berikan senyum yang termanis untuk Tuhan Yesus. Senyum. Oke, karena kita semua masih pada bersuka cita, kita angkat pujian adalah sukacita. Semua harus bersuka cita ya adik-adik ya. Ada sukacita di hatiku. Di mana? Di hati. Di mana? Di hatiku ada sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus menyertaku. Aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Oke adik-adik, semua dengan sikap berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, pilihlah kami yang mau memuji namamu karena kasih setiamu. Tuhan, pilihlah jemaatmu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekalian, hukum Taurat untuk kita di hari Minggu ini, yaitu diambil dari hukum Taurat yang ketiga, dan artinya hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita sama-sama. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita kembali bangkit berdiri. Jangan lemes-lemes ya adik-adik ya. Kakak mau tes nih adik-adik yang di rumah, masih bersuka cita nggak? Coba kita tepuk tangan Yesus. Yes, sus, Yesus, yes, yes, yes. Kayaknya sekali lagi deh Kak Yosi, Kak Tasya, biar adik-adik di rumah pada semangat. Tepuk tangan Yesus. Yes, sus, Yesus, yes, yes, yes. Oke, kita angkat pujian. Kau temanku, ku temanmu. Semua bersuka cita ya adik-adik yang di rumah ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti aku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti jalan
dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, menolak kau setuju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu pada Tuhan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mantega dengan Kita katakan I love you Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about me. Down, down, deep down in my heart, talk about me. Down, down, deep down in my heart. Oke, adik-adik semua dengan sikap berdoa. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa-dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekalian, epistel firman Tuhan untuk kita di hari Minggu ini diambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita sama-sama mengucapkannya. Atau tidak tahukah kamu Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Kita sama-sama. Amin. Baik adik-adik, kita bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri, jangan malas-malas ya, jangan lemas-lemas. Laskar Kristus siap. Kakak masih pada semangat gak nih? Masih dong, Kak. Atau adik-adik yang di rumah juga masih pada semangat. Biar semangat adik-adik yang di rumah. Coba kita ulangi lagi ya kakak. Laskar Kristus Siap. Oke adik-adik, kita harus bersukacita dan bersemangat. Kita angkat pujian hari ini kurasa bahagia. Semua dengan semangat ya adik-adik ya. Hari ini ku rasa bahagia bertemu bersama saudara seiman. Kita katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Untuk adik-adiknya ya adik. Kasih
bisa dan kita. Oke, kakak masih pada semangat belum? Masih dong, Kak. Masih pada semangat? Masih. Oke, kita angkat pujian anak monyet. Harus semangat ya adik-adik yang di rumah ya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam kerajaan. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Oke adik-adik, semua dengan sikap berdoa. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Baik adik-adik, siap mendengarkan firman Tuhan? Siap? Oke, jika adik-adik pada siap mendengarkan firman Tuhan, siapkan dahulu ya Alkitabnya. Sudah? Jika sudah, siapkan Alkitabnya. Semua duduk yang rapi dan sikap berdoa. Kita angkat pujian Yesus yang termanis. Yesus yang termanis, berjiwaku, berjiwaku, berjiwaku. Yesus yang termanis, berjiwaku, bercinta selamanya. Yesus yang termanis, berjiwaku, berjiwaku, berjiwaku. Yesus yang termanis, berjiwaku, ku cinta selamanya. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes. Puji Tuhan ketemu sama Kak Mary lagi hari ini. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelum itu kita siapkan dulu
alat tulisnya, terlebih hati dan pikirannya untuk menerima firman Tuhan hari ini. Sudah semua? Kalau sudah, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha pengasih dan maha penyayang, Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Kau berkati kami ya Tuhan yang akan memberikan firman. Berkati juga anak-anak ya Tuhan yang di rumah, supaya mereka bisa menerima firman-Mu dengan baik dan tidak kurang satu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Kita buka yuk adik-adik. Kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Kita akan bacakan untuk kita semua ya. Efesus 2 ayat ke-21 bunyinya, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, ini adalah tubuh kita. Tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan sudah tersusun rapi. Kita diberikan kaki untuk berdiri tegak, kita diberikan tangan untuk saling bekerja meskipun mereka berbeda. Kita diberikan semua organ tubuh untuk menjadi satu kesatuan, yaitu manusia, supaya bisa bekerja berbeda-beda, tapi mereka menjadi satu kesatuan. Kepala nggak bisa bilang dia nggak butuh tubuh, tangan nggak bisa bilang dia nggak butuh kaki, dan mata nggak bisa bilang dia nggak butuh hidung. Adik-adik, berbeda-beda tapi akan berfungsi jika mereka bersama. Nah, dalam kitab kita minggu ini yaitu Efesus, di dalam Efesus ini bermacam-macam orang adik-adik. Ada orang kaya, ada orang yang kurang kaya, ada orang yang baik, ada orang yang kurang baik, ada orang yang bijaksana, dan ada juga orang yang kurang bijaksana. Bermacam-macam, beragam-ragam. Tapi tidak boleh ada satu orang pun yang menyombongkan dirinya, kelebihannya, ataupun apa yang dia punya. Tidak boleh adik-adik. Kenapa? Karena itu semua berasal dari Tuhan. Tuhan memberikannya untuk kita saling membantu, melakukan hal yang baik, membantu orang. Nah, demikian juga kita adik-adik sekolah minggu. Di rumah mungkin kita lebih pintar daripada kakak atau adik. Nah, kita tidak boleh sombong, melainkan itu harus menjadi kelebihan kita untuk membantu orang lain, kakak atau adik kita atau orang-orang di sekitar kita, supaya kita menjadi bagian tubuh Kristus yang membangun. Itulah sebabnya adik-adik dikatakan tadi di Efesus 2 ayat 21 ini, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Bangunan di sini maksudnya bukan hanya fisik, bukan hanya sekedar rumah, gereja ataupun gedung-gedung besar. Bangunan di sini itu maksudnya kita yang dibangun oleh Tuhan, dari pengampunan dosa, dari penebusan Kristus. Ya, kita sudah dibangun menjadi orang yang percaya adik-adik. Kamu bisa bertambah besar kalau misalnya kamu makan. Kamu bisa bertambah lebar kalau kamu makannya banyak. Tetapi kamu tidak bisa menjadi pintar kalau hanya makan. Kamu tidak bisa menjadi baik kalau hanya makan adik-adik. Kita bisa menjadi pintar, kita bisa menjadi baik jika kita mau bertumbuh, dibangun di dalam Tuhan. Nah, orang yang mau dibangun di dalam Tuhan itu adik-adik biasanya selalu ada rasa keingintahuan. Ini apa, itu apa yang baik, apa yang tidak baik. Karena kenapa adik-adik? Karena firman Tuhan mengajarkan kita tentang mana yang baik, mana yang buruk adik-adik. Terus juga bertumbuh dan membangun diri kita menjadi bagian dari kerajaan Allah atau bait Allah. Itu ada syaratnya adik-adik. Kita mau dong Tuhan tuh memakai tubuh kita, membangun tubuh kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Nah, kita supaya diri kita layak, supaya diri kita kudus, itu ada syaratnya adik-adik. Syaratnya apa Kak? Syaratnya itu kita harus melatih diri kita untuk berbuat baik, untuk berpikiran baik, untuk menjauhkan kesombongan. Terus juga kita harus ingat kalau kita ini adalah bagian kecil adik-adik. Kita bagian kecil yang membutuhkan orang lain. Kita juga harus ingat adik-adik, kalau kita memiliki pengetahuan yang lebih, kita lebih tahu, kita lebih mampu, kita tidak boleh menyombongkan diri kita. Justru kita harus membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan kita adik-adik. Seorang yang mau dibangun di dalam Tuhan, dia selalu rapi
tersusun, mengenali dirinya. Rapi tersusun apa sih Kak? Rapi tersusun itu artinya dia mengenali dirinya, dia mengenali kelebihannya apa, kelemahannya apa. Nah, kalau misalnya dia mengenali dirinya, apa kelebihannya, dia akan membantu orang lain. Kalau dia mengenali dirinya akan kelemahannya, dia juga mengenali kalau misalnya dia membutuhkan orang lain. Kakak punya satu cerita, itu seekor kucing dan seekor tikus. Jadi si kucing ini sedang berjalan di tengah taman pada siang hari. Kemudian dia mendengar suara tangisan, cip 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 cip. Terus si kucing ini melirik ke kiri dan ke kanan mencari sumber suara itu dari mana. Kemudian dia melihat di bawah lubang, ternyata ada seekor tikus di bawah sana. Jadi ada seekor tikus tengah terperangkap di bawah lubang, dia tidak bisa naik ke atas adik-adik. Si kucing ini berkata sama si tikus ini, apa yang kamu lakukan di bawah sana tikus? Si tikus ini menjawab, aku terperangkap di bawah sini kucing, tolong aku. Terus si kucing ini bilang, apa untungnya untukku kalau aku membantumu? Terus si tikus ini bilang, suatu hari nanti kalau kamu membutuhkan pertolongan, aku akan membantumu kucing. Terus si kucing ini berpikir, apa yang bisa dibantu oleh seekor tikus ini terhadap aku? Apa yang bisa dilakukannya kepada aku? Terus, tapi kemudian dia berpikir lagi, ya sudahlah, apa salahnya aku membantunya? Sudah itu, dia membantu, dia turun ke bawah, si tikus naik ke punggungnya, kemudian mereka loncat ke atas. Si tikus berterima kasih kepada si kucing. Beberapa hari kemudian jalanlah si tikus ini di tengah taman kan. Di tengah taman dia mendengar suara tangisan. Ternyata si kucing tengah menangis. Jadi dia itu nangis karena kakinya itu terjebak oleh jebakan yang dibuat oleh anak manusia. Nah, setelah itu si tikus menghampiri. Apa yang sedang kamu lakukan di sini, kucing? Kamu tidak lihat kakiku terperangkap di sini. Terperangkap karena jebakan yang dibuat oleh anak-anak manusia itu. Kalian tahu adik-adik, karena kerasnya tali yang di jebakan itu membuat kaki si kucing itu berdarah. Terus si tikus berkata, lihat kan? Kamu membutuhkan bantuanku saat ini. Aku akan membantumu, kata si kucing ini masih meremehkan si tikus ini. Dia bilang, apa memang yang bisa kamu lakukan untukku, untuk membantuku? Lihat saja, kata si tikus itu kan. Kemudian kalian tahu nggak adik-adik apa yang dilakukan si tikus? Si tikus menggigit tali yang mengikat kakinya si kucing itu dengan 2 gigi yang dia punya. Digigit hingga tali itu putus. Terus kemudian si kucing berterima kasih tikus atas pertolongan. Nah, jadi dari cerita ini kakak mau sampaikan kalau meskipun kita kecil, kita pasti akan bisa membantu menolong orang lain. Dan karena kita sudah dibangun di dalam Tuhan. Itu pun sebaliknya. Jika kita lebih pintar, lebih memiliki kelebihan daripada orang lain, jangan pernah meremehkan orang lain yang lebih kecil dari kita. Karena ingatlah, kita semua sudah dibangun di dalam Kristus Yesus. Kita semua diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Jadi kita semua dalam penyertaan Tuhan di dalam Roh Kudus. Sehingga kamu, kakak, kita semua, bahkan yang lebih kecil dari kita, yang lebih kurang pintar dari diri kita, ingatlah, dia juga di dalam Tuhan. Dia juga bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita adik-adik. Jangan berhenti melakukan hal yang baik ya adik-adik, karena itulah kita dibangun Tuhan. Anak-anak sekolah minggu hari ini Tuhan mau sampaikan bahwa kita semua dipanggil bertumbuh di dalam Tuhan untuk menjadi alat Tuhan bagi sesama ya. Jadi demikian firman Tuhan hari ini. Kakak punya tugas untuk kalian semua anak-anak sekolah minggu, yaitu menghafal dari kitab Efesus yang kedua ayat 21. Nah, kita hari ini dihafal, direkam, kemudian dikumpulkan pada guru sekolah minggu ya. Sama satu lagi kakak minta kalian komentar di bawah YouTube ini, di bawah rekaman ini, kalian bilang, kakak, nama aku misalnya Mary Simamora, kelas segini, aku sudah ibadah minggu ini ya. Kakak mau lihat seberapa banyak anak-anak sekolah minggu
yang aktif untuk ibadah di rumah. Demikian firman Tuhan dan tugas minggu ini. Yuk kita bersama dalam doa, kita mau tutup ibadah kita. Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, yang penyayang, terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau bantu kami ya Tuhan untuk layak menjadi bagian dari baik Kristus ya Bapa. Berkati kami ya Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu ya Tuhan yang sedang dalam ujian ya Tuhan, supaya hasilnya ya Tuhan bisa membanggakan kedua orang tua mereka ya Tuhan. Di atas dari segala itu kiranya ampuni segala dosa-dosa kami, baik yang disengaja maupun disengaja terhadap kami sesama, terlebih terhadap Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dan nama Yesus kita berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya adik-adik. Oke adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya disiapkan ya adik-adik ya. Di tangan kanan ya adik-adik. Oke, kita angkat pujian Holanda Dana. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita
dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik, sekian ibadah kita hari ini. Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu ibadah minggu depan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen YouTube ini.